Perkenalkan, saya Michael Owen Patiningo dengan NIM 220241183. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kuliah materi 4 dengan mata kuliah AI dan dosen Christopher. Oke, kita mulai dari perkenalan yaitu dengan saya sendiri Michael Owen Patiningo dan ada teman saya Elsie Tesalonika Lapian dan Ando Dian Pawenta. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu itu pemodelan dalam MSS. Model yang pertama, model statistik atau analisis regresi. Model ini digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dan merupakan pemrograman dalam tool software pengembangan DSS. Yang kedua, mode finansial. Mode ini digunakan untuk mengembangkan laporan pendapatan dan proyeksi keuangan beberapa tahun ke depan, bersifat semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa DSS khusus yaitu IFPS. Terakhir, mode optimasi. Model ini menggunakan pendekatan linear programming untuk menentukan pilihan media dan memerlukan antarmuka untuk berinteraksi dengan perangkat lunak lainnya dalam DSS. Lalu lanjut di aspek dalam pemodelan. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan terlebih dahulu, yaitu dengan memonitor dan menganalisis, memantau, memindai, dan menafsirkan informasi yang dikumpulkan. Budaya organisasi, mengidentifikasi budaya dan proses pengambilan keputusan. Siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, pemahaman masalah, memahami masalah dan keseragaman dalam kerangka pemahaman setiap individu terlibat. Identifikasi variabel. Variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Perkiraan atau forecasting. Penting, karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa datang. Selanjutnya adalah model dan manajemen model. Nah, ini ada berbagai jenis model, nah, yaitu terbagi dalam kategori proses dan tujuan, lalu teknik-teknik representatif. Yang pertama, optimalisasi masalah dengan sedikit pemilihan, yaitu dengan proses dan tujuan menemukan solusi terbaik dari beberapa alternatif kecil. Lalu tekniknya tabel keputusan dan pohon keputusan. Selanjut di kategori optimalisasi via algoritma. Dengan proses dan tujuan menemukan solusi terbaik dengan pendekatan langkah demi langkah dari berbagai alternatif. Tekniknya yaitu model pemrograman matematika dan model jaringan sering digunakan dalam pengembangan sistem untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memetakan sehubungan serta alur kerja. Lanjut, optimalisasi melalui rumusan analitik. Dengan proses dan tujuan mencari solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Beberapa model, inventor, itu teknik-tekniknya. Lanjut, simulasi. Mencari solusi optimal dari berbagai alternatif melalui eksperimen. Beberapa jenis simulasi juga. Heuristik. Menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Pemrograman heuristik, sistem pakar, model-model prediktif. Memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Tekniknya yaitu model prediksi dan analisis Markov. Model lainnya dengan menyelesaikan kasus dan menggunakan rumus, pemodelan keuangan, dan weighting lain. Kita masuk pada materinya, yaitu model statis dan dinamis, dan model dinamis. Analisis statis. Model statistik menganalisis satu kejadian dalam interval waktu tertentu dengan asumsi stabilitas. Contohnya, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan membuat atau membeli produk. Lanjut di model di analisis dinamis. Model dinamis mengevaluasi skenario yang berubah seiring waktu dan mengidentifikasi tren serta pola. Contoh, proyeksi rugi laba 5 tahun dengan data biaya, harga, dan kuantitas yang berubah setiap tahun. Lalu, di bagian pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Jika kita memiliki pengetahuan yang lengkap, pasti risiko. Atau diabaikan total, tidak pasti risiko. Bisa lihat ini adalah pengetahuan lengkap pasti bisa berkurang. Dan juga diabaikan total, tidak pasti risiko atau pengetahuan bertambah. Itu adalah jalurnya. Kita mulai di diagram pengaruh. Representasi grafik dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Format standar, segi 4, variabel keputusan, lingkaran, variabel yang tidak dapat dikendalikan atau lanjutan, lalu oval, variabel hasil atau hasil akhir.
Kita masuk ke diagram pengaruh. Variabel terhubung dengan anak panah yang menunjukkan arah pengaruh atau hubungan. Kepastian GML dalam minat CD terkumpul. Ketidakpastian harga penjualan. Risiko permintaan penjualan. Contoh diagram pengaruh. Model laba. Laba pendapatan kurang pengeluaran. Pendapatan sama dengan unit terjual dikali unit harga. Unit terjual 0,5 sama dengan 0,5 kali jumlah yang digunakan dalam iklan. Pengeluaran sama dengan unit cost kali unit terjual ditambah biaya tetap. Bisa dilihat, ini adalah strukturnya. Itu jumlah yang digunakan dalam iklan, harga unit terjual, biaya tetap. Ada juga harga unit langsung ke pendapatan dan laba. Unit terjual terbagi dua yaitu pendapatan pengeluaran. Dan biaya unit ya pasti mengeluarkan uang ya, dan biaya tetap mengeluarkan uang juga, dan semuanya berakhir di laba. Nah, analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Nah, di bagian tabel keputusan merupakan cara praktis untuk menyusun informasi secara sistematis. Contohnya, misalnya mengoptimalkan hasil investasi dalam 1 tahun. Perkiraan, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberikan hasil 12%, saham 15%, dan deposito bersangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberikan hasil 6%, saham 3%, dan deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberikan hasil 3%, saham akan mengalami kerugian 2%, dan deposito berjangka 6,5%. Dan inilah tabel keputusannya. Ya, kalau kondisi almayah atau variabel tidak dapat dikontrol. Bisa lihat di sini ada alternatif pertumbuhan kuat, stagnasi, dan inflasi. Dan alternatif terdiri dari obligasi, saham, dan CD. Dengan masing-masing pertumbuhan kuat 12%, 15%, dan 6,5%. Lalu stagnasinya ada di 6%, 3%, dan 6,5%. Lalu inflasi ada di 3%, min 2%, dan 6,5%. Nah, itu dulu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Tapi sebelum diperkenalkan, nama saya Andredan Bawental dengan NIM 22024180 dari kelas 5 T5. Di mana untuk kelanjutannya adalah pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki dua keuntungan. Yang dimana pertama menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. Dan kedua dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Yang dimana misal masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Kalau dimana ini ada struktur model kuantitatif, dimana terdapat dalam gambar, yang dimana variabel tidak dapat dikontrol, hingga ke hubungan matematik dan variabel keputusan ke hubungan matematik dan ke variabel hasil. Next, yang dimana optimasi dalam pemrograman matematis. Dari mana ini ada karakteristik, yang dimana ketersediaan sumber daya, sejumlah tertentu sumber daya ekonomi tersedia untuk dialokasikan dengan penggunaan. Yang kedua, penggunaan sumber daya digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Lalu ketiga itu solusi alternatif. Ada beberapa cara penggunaan sumber daya, masing-masing disebut solusi atau program. Keempat itu hasil. Setiap aktivitas memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang ditetapkan. Lalu batasan. Pengalokasian sumber daya dibatasi oleh berbagai batasan atau constraints. Harusnya adalah asumsi. Dimana pertama, perbandingan hasil. Hasil dari berbagai alokasi dapat dibandingkan dengan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Kedua itu penjumlahan hasil. Hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil dari berbagai aktivitas, serta inti semua data diketahui dengan kepastian. Perilaku ekonomi sumber daya digunakan sesuai dengan prinsip ekonomi. Maksimal linear program atau LP, yang dimana blending problem atau minimasi, deskripsi masalah yang dimana tujuan contohnya meminimalkan biaya resource untuk membuat charts and goal dengan tingkat brilliance dan HW tertentu dengan kebutuhan. Pertama, tingkat brilliance minimal 300 derajat dan tingkat HW minimal 250 derajat. Lalu variabel keputusan dimana x1x jumlah alpha atau ons per dom per cak, x2x underscore 2x2 jumlah beta atau ons per dom cak. Yang mana fungsi tujuan minimasi biaya total 45x1 tambah 12x 45x1 tambah 12x 245x1 tambah 12x2. Yang dimana biaya alpha 45 sen per ounce dan biaya beta 12 sen per ounce. Lalu ada batasan yang mana brilliance, setiap ounce atau alpha beta menambah 1 derajat brilliance
total brilliance X1 tambah X2X 1 tambah X 2X1 tambah X2. Nah, batasan X1 tambah X2 lebih sama dengan 300X 1 tambah X2 per Geki 300X1 tambah X2 lebih sama dengan 300. Dengan Hue alpha menyumbang 300 Hue per once. Total Hue sama 3X 13X per underscore 13X1 dengan batasan 3X1 lebih sama dengan 205X 3X1 atau Geki 300X1 lebih sama dengan 250. Dan next yang dimana linear program, yang dimana ini terdapat dalam gambar ada koefisien Z sama X1 tambah 12X1, ada disini variables berdasarkan batasan linear, ada input output koefisiennya, kapasien, or requirement, yang dimana ini ada contoh dari permasalahan umum dan istilah yang diterapkan pada masalah pencampuran sebelumnya dari X1 dan X2. Variabel keputusan yang dapat mengurangi nilai fungsi tujuan linear. Temukan X1 dan X2 yang menimbulkan Z 45X1 tambah 12X2 dengan batasan 1X1 tambah 1X2 lebih dari 300 atau spesifikasi kecerahan brightness 3X1 tambah 0X2 lebih dari 200. Spesifikasi Hue solusi dihasilkan oleh komputer yang mana X1 sama dengan 83.33, X2 2116.667 dengan biaya total $63.50. Oke, mungkin saya ingin menambahkan tentang apa yang dari linear programming, yang dimana saya akan membuat contohnya, implementasian contoh yang dimana ini adalah contoh yang telah saya buat, yang dimana ini dalam pengimplementasian dengan bahasa Python, dimana saya menggunakan Google Colab untuk menjalankannya. Yang dimana kita kodenya seperti ini, yang dimana perlu input pustaka pool, membuat model LP, yang mana LP problem adalah masalah pencampuran, lalu mendefinisikan variabel keputusan X1 dan X2 dengan batasan bawah 0 atau non negatif. Dalam mendefinisikan fungsi tujuan atau objektif function untuk menimbulkan biaya total, dengan menambahkan batasan constraint sesuai dengan spesifikasi masalah dan menyelesaikan masalah, mendapatkan nilai variabel keputusan dan total biaya dari hasil komputasi. Akan menampilkan status solusi optimal, tidak fleksibel seharusnya, dan lain-lain, dan menampilkan hasil akhir, lalu menampilkan nilai setiap batasan. Yang dimana jika kita mencoba menjalankannya, ya akan seperti ini hasilnya, dimana status solusinya ada optimal dengan X1 66 seperti ini, dengan biaya totalnya seperti ini, dengan nilai setiap batasannya dan kecerahan dan Hue-nya seperti ini. Mungkin seperti itu untuk contoh nilai programnya. Sekian. Next, rumusan umum dan istilah. Yang dimana dalam pembahasan ini terdapat rumusan umum dari LP, dimana setiap LP terdiri dari pertama decision variables, ini variabel dimana nilainya tidak diketahui dan yang sedang dicari, biasanya ditandai dengan X1, X2 dan lain-lain. Lalu ada objective function atau fungsi tujuan, dimana pernyataan matematis merupakan fungsi linear, menunjukkan hubungan di antara decision variables dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiplier goals, terdapat dua pendekatan, di mana satu dapat memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal, yang kedua memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Lalu ada optimasi, LP bertujuan untuk mencapai nilai maksimum atau minimum dari fungsi tujuan. Nah, koefisien dari itu fungsi tujuan menunjukkan seberapa besar perubahan nilai fungsi tujuan saat satu unit setiap variabel keputusan dimasukkan dalam solusi. Masih dalam perumus umum dan istilah, yang mana kendala yang linear program atau LP adalah metode optimasi terbatas yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan sesuai batasan yang dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau persamaan. Koefisien input output teknologi. Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input output. Ini menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya, ditampilkan pada sisi kiri batasan kapasitas dalam linear programming.
Kapasitas atau ketersediaan sumber daya dinyatakan dengan batasan atau bawah di sisi kanan batasan yang juga menunjukkan kebutuhan minimum. Kalau simulasi yang dimana dalam MSS artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu mode dari sistem manajemen. Karakteristik utama simulasi memberikan kenyataan dengan sedikit penyederhanaan yang merupakan teknik percobaan yang menguji variabel untuk melihat dampak pada output. Lalu bersifat deskriptif, tidak secara otomatis mencari solusi optimal, digunakan untuk memahami sistem dan memilih opsi terbaik dari alternatif, diterapkan pada masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dan teknik optimasi numerik seperti LP. Lalu 5. Keuntungan simulasi. Simulasi mudah diterapkan dan menggabungkan beberapa hubungan. Simulasi bersifat deskriptif dan mungkin eksperimen what if. Memerlukan pemahaman dalam dan komunikasi dengan manajer. Dibangun untuk masalah spesifik, tidak bisa digunakan untuk masalah lain. Mengatasi masalah kompleks seperti inventory dan perencanaan. Memungkinkan eksperimen dengan variabel dan alternatif untuk menemukan solusi terbaik. Mencerminkan kompleksitas nyata dan menghemat waktu. Memberikan berbagai pengukuran kinerja langsung. Kerugian simulasi tidak menjamin solusi yang optimal. Membangun mode simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat dihasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Metodologi simulasi yang pertama itu definisi masalah, membangun model simulasi, testing dan validasi model, desain percobaan, melakukan percobaan, evaluasi hasil, dan implementasi. Mungkin sekian itu dari saya. Untuk nextnya mungkin teman saya untuk melanjutkan. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Ilsi Tesolin Kalapian dengan NIM 22024100. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tipe simulasi. Simulasi probabilistik adalah variabel independen dalam masalah persediaan bisa bersifat probabilitas dan mengandung bilangan acak. Simulasi probabilistik adalah variabel independen dalam masalah persediaan bisa bersifat probabilitas dan mengandung bilangan acak, mengikuti distribusi tertentu. Distribusi diskrit terjadi jika ada jumlah kejadian terbatas, sedangkan distribusi kontinu memiliki jumlah kejadian tak terbatas seperti distribusi normal. Simulasi bergantung atau time depend versus simulasi tak bergantung waktu, yaitu time independent. Time independent berarti kejadian tidak perlu diketahui secara pasti, sedangkan time dependent sebaliknya memerlukan pengetahuan tepat tentang waktu kejadian. Simulasi visual. Penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Percobaan dalam simulasi probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi terdiri dari 8 langkah, termasuk prosedur Monte Carlo, yaitu tetapkan ukuran kinerja, definisikan ukuran kinerja sistem dan tulis dalam bentuk persamaan jika diperlukan. Yang kedua, gambarkan sistem atau identifikasi distribusi probabilitas elemen stokastik dalam sistem. Yang ketiga adalah rancangan distribusi, yaitu buat distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Yang keempat adalah tentukan representasi, pilih representasi bilangan untuk distribusi probabilistik kumulatif. Yang kelima adalah pilih contoh acak. Ambil sebuah contoh acak untuk setiap elemen probabilistik. Dan yang keenam adalah catat kinerja. Rekam ukuran kinerja dan varian. Yang ketujuh adalah ulangi jika diperlukan. Ulangi langkah 5 dan 6 hingga ukuran kinerja menjadi stabil.
Yang ke-8 adalah bandingkan alternatif. Ulangi 5-7 untuk berbagai alternatif dan berikan nilai ukuran kinerja serta interval keyakinan. Pemrograman heuristik. Metode heuristik menyediakan solusi layak dan efektif untuk masalah kompleks. Dengan tingkat keberhasilan solusi mencapai 90 hingga 99% dari solusi yang optimal. Metodologi heuristik, yaitu yang pertama skema klasifikasi yang memperkenalkan struktur ke dalam masalah. Yang kedua analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah. Dan yang ketiga adalah aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk strategi pencarian yang efisien. Yang keempat adalah aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut jika diperlukan. Yang ketujuh adalah fungsi tujuan digunakan untuk memeriksa kelayakan solusi pada setiap tahap seleksi atau pencarian. Kapan menggunakan heuristik? Masalah dengan data input yang tidak pasti atau terbatas sering terjadi dalam sistem yang kompleks, membuat model optimasi terlalu sederhana, metode yang handal mungkin tidak tersedia, atau waktu komputasi terlalu lama. Heuristik dapat meningkatkan efisiensi optimasi, terutama dalam masalah berulang atau kompleks yang sulit dioptimalkan. Pada sistem expert, pemrosesan simbolik lebih penting daripada numerik. Keuntungan heuristik. Keuntungan dari solusi ini mencangkup kemudahan implementasi, mendukung kreativitas dalam pelatihan, efisiensi perumusan, dan penghematan dalam pemrograman, serta kebutuhan penyimpanan. Ini juga meningkatkan kecepatan pemrosesan komputer, serta seringkali menawarkan berbagai solusi yang layak. Masalah-masalah dalam menggunakan heuristik. Heuristik enumerasi sering tidak dapat menjangkau semua kemungkinan kombinasi dalam masalah praktis. Keputusan sekuensial bisa gagal memprediksi konsekuensi lanjutan. Heuristik cenderung menemukan solusi optimal lokal dengan pandangan global. Jadi ketergantungan antara bagian sistem dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan dalam presentasi ini yaitu model dalam DSS sangat penting, terdiri dari model statis atau dinamis. Manajemen model mirip dengan manajemen data. Analisis dilakukan pada kondisi kepastian, risiko atau ketidakpastian. Optimasi menggunakan pemrograman matematis dengan linear programming atau LP sebagai tool sederhana untuk mencari alokasi sumber daya optimal. Simulasi digunakan untuk situasi kompleks tanpa jaminan solusi optimal. Pemrograman heuristik menyelesaikan masalah dengan aturan praktis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.